Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada malam 18 April 1997, sekitar pukul 9 malam, di sebuah gedung apartemen di distrik Koto, Tokyo, seorang wanita lajang berusia 44 tahun bernama Kyoko Kanuma baru saja pulang ke rumah setelah menghadiri sebuah pesta. Ketika ia masuk ke dalam lift, di sana sudah berdiri seorang pria asing berusia sekitar 50-an. Dengan sopan pria itu bertanya naik ke lantai berapa. Kanuma menjawab dengan ramah, lantai 4, terima kasih. Pria itu pun menekan tombol lantai 4 dan lift pun perlahan naik ke atas. Tiba-tiba pria itu menoleh dan menatapnya tajam. Kau Kyoko Kanuma bukan? Kanuma terkejut. Bagaimana dia tahu namaku? Meski merasa tidak nyaman, ia menjawab pelan ya. Pria itu melanjutkan dengan nada dingin, masih ingat aku? Kanuma memperhatikan wajahnya dengan saksama, namun ia tidak mengenali pria itu, lalu menggeleng pelan. Pada saat itu, tangan kanan pria tersebut perlahan masuk ke dalam bajunya dan menggenggam sebuah pisau lipat 4 mata yang disembunyikan di tubuhnya. Ia mencabutnya perlahan sambil berkata dengan suara berat, kalau begitu, apakah kau masih ingat kejadian 7 tahun lalu? Mendengar ucapan itu membuat tubuh Kanuma seketika membeku. Kenangan mengerikan 7 tahun silam menyeruak kembali. Wajahnya pucat pasi dan ia berteriak histeris. Namun naluri bertahan hidup membuatnya bereaksi cepat, ia menjerat tangan pria itu dan berhasil merebut pisaunya. Pada saat bersamaan, lift tiba di lantai 4. Begitu pintu terbuka, Kanuma berlari sekuat tenaga berusaha keluar dari lift sambil berteriak, tolong, ada orang mau membunuhku. Ia berlari menuju dinding utara lorong apartemen, menggenggam pisau yang berhasil direbut, berharap ada penghuni yang mendengar teriakannya. Tapi seluruh lantai itu sunyi senyap, tak satu pun pintu terbuka. Pria itu meski kehilangan pisau, masih tetap tenang. Ia tahu Kanuma tidak akan bisa mengalahkannya, sama seperti 7 tahun yang lalu. Ia segera menekan tubuh Kanuma ke dinding, lalu dengan mudah merebut kembali pisaunya. Tanpa ragu ia menusukkan pisau itu berulang kali ke perut dan dada Kanuma. Setiap tusukan mematikan hingga salah satunya menembus jantung. Kanuma roboh di genangan darah. Dalam waktu singkat, napasnya terhenti. Padahal ia pernah berjuang keras untuk bangkit dari kegelapan masa lalu dan mencoba memeluk kehidupan baru. Namun takdir yang kejam kembali menjemputnya. Malam itu ia telah mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan, tapi tetap tidak bisa meloloskan diri dari tangan maut. Sebelum masuk ke kronologi kasusnya, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu makna dari istilah pembunuhan balas janji. Kamu mungkin bertanya-tanya, bukankah balas janji itu hal yang baik? Misalnya orang Tiongkok pergi ke kuil untuk berdoa dan memohon keberuntungan, dan ketika keinginannya terkabul maka ia akan kembali ke kuil untuk membakar dupa sebagai tanda terima kasih. Hal itu juga disebut membalas janji atau huanyuan. Namun di masyarakat Jepang, istilah huanyuan ternyata punya makna lain yang jauh lebih kelam. Istilah ini juga dipakai untuk menggambarkan tindakan balas dendam ketika seorang penjahat selesai menjalani masa hukuman dan dibebaskan dari penjara. Ia bukannya memperbaiki diri, tapi justru pergi mencari orang-orang yang dulu membuatnya masuk penjara, seperti pelapor, saksi, atau bahkan korban untuk membalas dendam. Dalam logika mereka yang sudah bengkok, tindakan keji seperti ini justru dianggap sebagai bentuk balasan janji yang istimewa, seolah mereka sedang menunaikan janji kepada diri sendiri. Dan korban dalam kasus yang kita sebut di awal cerita, Kyoko Kanuma yang dibunuh di depan pintu lift, adalah korban dari pembunuhan balas janji semacam itu. 7 tahun sebelumnya, ia pernah mengalami tragedi gelap berupa pemerkosaan dan pemerasan yang meninggalkan trauma mendalam. Namun 7 tahun kemudian, saat hidupnya mulai kembali normal dan ia berpikir bisa melupakan masa lalu, pelaku kejahatan itu keluar dari penjara dan datang untuk membalas janji. Semua ini dimulai pada 19 Desember 1989, sekitar pukul 1 dini hari. Hiruk-pikuk malam Tokyo masih belum sepenuhnya usai. Kyoko Kanuma yang saat itu berusia 30-an baru saja pulang dari sebuah pesta. Wajahnya masih menyisakan sedikit senyum dan efek mabuk ringan yang menenangkan. Ia turun dari bus di dekat sebuah halte di kawasan Ojima dan berjalan menuju rumahnya. Namun tanpa disadari, sepasang mata sedang memperhatikannya dari kejauhan. Pria itu bernama Takashi Mochida, berusia 47 tahun. Ia kebetulan sedang menunggu taksi di halte yang sama. Ketika melihat Kanuma yang sendirian dan tampak santai, ia segera memiliki niat jahat. Mochida kemudian mendekatinya dan menggunakan cara yang saat itu sangat umum di jalanan Tokyo, menyapa wanita asing untuk mengajaknya minum bersama. Ia berkata, bagaimana kalau kita minum sedikit di tempat dekat sini?
Adegan seperti ini sangat lazim di Tokyo pada akhir 1980. Mirip dengan adegan pertemuan pertama antara Takuya Kimura dan Matsu Takako dalam drama romantis kala itu. Pria dan wanita asing yang bertemu secara spontan di malam kota besar. Kanuma yang saat itu tidak berpikir macam-macam menyetujui ajakan itu tanpa curiga. Keduanya berjalan beriringan selama 2 hingga 3 menit, lalu masuk ke sebuah restoran kecil yang masih buka pada malam itu. Kanuma yang sebelumnya sudah sedikit mabuk kembali minum bersama Takashi Mochida selama lebih dari 1 jam. Suasana tampak santai dan akrab, namun Kanuma tidak tahu bahwa pria di depannya sedang berusaha menjebaknya secara halus. Sambil berpura-pura mengobrol, Mochida mulai menanyakan berbagai hal pribadi tentang pekerjaannya, alamat tempat tinggal, dan apakah ia tinggal sendirian. Dalam keadaan mabuk dan suasana yang tampak ramah, Kanuma menjawab semua pertanyaan tanpa curiga. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya secara perlahan masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Bahkan tanpa sadar, ia juga menyebutkan bahwa dirinya tinggal sendirian di kompleks perumahan Ojima yang terdiri dari 7 gedung apartemen dengan sekitar 2.000 unit hunian. Seluruh informasi itu diingat dengan baik oleh Mochida. Sekitar pukul 2 dini hari, keduanya keluar dari restoran. Mochida merasa bahwa Kanuma sudah cukup mudah didekati, menjadi semakin berani dan langsung mengajaknya ke hotel. Namun ajakan itu ditolak tegas oleh Kanuma. Ia kemudian berusaha menjauh dan berjalan cepat ke arah yang berlawanan dari rumahnya, berharap bisa meninggalkan pria itu. Tapi Mochida yang sudah kehilangan kendali tidak berniat melepaskannya. Ia harus berhasil malam itu. Ia menarik paksa Kanuma dan menyeretnya ke sebuah sudut gelap tanpa lampu jalan. Di sana, ia mulai meraba dan memaksa mencium Kanuma, mengabaikan perlawanan dan jeritannya. Kanuma berusaha keras melepaskan diri dan mencoba lari, tapi seorang wanita mabuk mana bisa mengimbangi kekuatan pria paruh-baya yang penuh nafsu dan amarah. Mochida mengejarnya lalu mencekik leher Kanuma dari belakang dengan kedua tangan sampai wanita itu pingsan. Kemudian ia memungut sepotong kabel bekas di tanah dan mengikat kuat leher Kanuma sebelum memperkosanya. Setelah melampiaskan nafsunya, Mochida merapikan pakaiannya dan meninggalkan tubuh Kanuma yang tidak sadarkan diri tergeletak di pinggir jalan yang dingin seperti sampah. Sebelum pergi, ia bahkan mencuri tas korban. Beberapa waktu kemudian, Kanuma ditemukan oleh seorang pejalan kaki dan diselamatkan. Namun karena selama proses kekerasan itu ia tidak sadarkan diri, ia tidak dapat memastikan 100% apakah dirinya benar telah diperkosa atau tidak. Meski begitu, rasa terkejut dan rasa malu yang mendalam membuatnya tidak berani melapor ke polisi. Namun, mimpi buruknya belum berakhir. Beberapa hari kemudian, telepon rumahnya berdering dan suara di ujung sana ternyata adalah Takashi Mochida. Dari tas yang dicurinya, Mochida berhasil menemukan informasi kontak Kanuma. Suara Mochida di telepon terdengar penuh ancaman, "Kau tahu apa yang akan terjadi kalau tidak menurut? Kalau tidak mau bekerja sama, aku akan memberitahu semua rekan kantormu bahwa kau telah diperkosa. Bayar aku 100.000 yen dan rahasiamu akan aman, murah bukan? Tapi kalau kau berani lapor polisi, aku tak bisa menjamin apa yang akan terjadi padamu." Ia terus-menerus menelepon dan mengganggu Kanuma, bahkan semakin meningkatkan ancamannya. Ia menuntut agar Kanuma menemuinya secara langsung dan menyerahkan uang tebusan di stasiun Ojima. Pertemuan itu dijadwalkan pada tanggal 29 pukul 10 pagi, tepat 10 hari setelah kejadian. Kanuma diliputi rasa takut yang luar biasa. Ia bekerja di Japan Tobacco Company, salah satu perusahaan besar dan bergengsi di Jepang. Ia merasa tidak boleh kehilangan reputasi dan karier yang susah payah dibangun hanya karena peristiwa ini. Ia takut menjadi bahan gosip, takut dijauhi, dan akhirnya memilih diam, bahkan tidak memberitahu keluarganya. Ia berencana menanggung semuanya sendiri, mengumpulkan uang dan menebus kedamaian hidupnya. Namun Mochida tidak berhenti, gangguannya semakin menjadi-jadi dengan ada ancaman yang makin kasar dan arogan. Akhirnya dalam kondisi penuh ketakutan dan keputusasaan, Kanuma mengumpulkan keberanian untuk melapor ke polisi. Pada tanggal 29, sesuai ancaman, Mochida datang ke stasiun Ojima untuk mengambil uang, namun langsung ditangkap oleh polisi yang sudah menunggu di tempat. Mochida kemudian diajukan ke pengadilan dengan tuduhan pemerkosaan, pencurian, dan percobaan pemerasan. 3 bulan kemudian, pada 13 Maret 1990, Pengadilan Distrik Tokyo menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepadanya. Ia kemudian dikirim ke penjara Sapporo di Hokkaido untuk menjalani hukuman. Namun di dalam penjara, meski tampak menyesal di luar, kebencian terhadap Kanuma justru tumbuh semakin besar.
Sejak hari penangkapannya, Mochida menyimpan dendam mendalam, meyakini bahwa Kanuma telah mengkhianati janji dengan melapor ke polisi. Bagi Mochida, seorang pembunuh dengan logika yang telah terdistorsi, tindakan korban melapor bukanlah hal wajar. Baginya itu adalah pengkhianatan. Pikiran yang begitu menyimpang itu terus berkembang di dalam hatinya, membuat kebencian terhadap Kanuma semakin membara dari hari ke hari. Ia merasa harus membuktikan bahwa ancaman yang pernah ia ucapkan lewat telepon dulu bukan hanya sekadar gertakan. Maka ia bertekad setelah bebas nanti, Kanuma harus membayar harganya. Yang lebih mengerikan, selama masa tahanan, seorang narapidana pernah berkata kepadanya tanpa maksud apapun, untuk kasus seperti punyamu biasanya dihukum 5 atau 6 tahun saja. Dihukum 7 tahun itu sepertinya agak berat ya. Kalimat sederhana itu seperti racun yang menembus ke dalam hati Mochida. Ia bukannya menyesali dosanya, melainkan semakin menumpahkan seluruh kebenciannya pada Kyoko Kanuma. Dalam pikirannya, tambahan 1 tahun hukuman itu pun adalah salah Kanuma. Selama 7 tahun di penjara, hanya satu pikiran yang terus menghantui dirinya. Setelah keluar, ia akan membunuh Kyoko Kanuma. Pada 21 Februari 1997, Mochida Takashi akhirnya bebas. Musim dingin masih belum usai, udara dingin menggigit tulang, tetapi rencana pembunuhan di hatinya jauh lebih beku daripada pagi musim dingin itu. Ia memutuskan untuk tinggal di rumah ibunya di kota Funabashi yang letaknya lebih dekat ke Tokyo, memudahkannya untuk diam-diam melacak keberadaan Kanuma dan menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Malam itu juga setelah keluar dari penjara, ia naik kereta malam dari stasiun Sapporo menuju Uno, Tokyo. Keesokan harinya, setelah tiba di Uno, ia langsung pergi ke rumah ibunya. Hari ketiga, ia mulai menyelidiki di mana Kanuma tinggal sekarang. 7 tahun sudah berlalu, apakah Kanuma masih tinggal di Ojima seperti dulu? Untuk memastikan hal itu, Mochida Takashi terlebih dahulu menyelinap ke gedung nomor 2 di kawasan perumahan tersebut. Di Jepang, pada umumnya lantai dasar gedung perumahan umum memiliki deretan kotak surat bersama, di mana nama penghuni dan nomor unit tercantum dengan jelas. Meski sistem ini sangat memudahkan warga untuk mengambil surat, namun pada saat yang sama, informasi pribadi mereka hampir sepenuhnya terekspos. Mochida pun memanfaatkan celah ini, ia bagaikan sosok hantu menelusuri satu persatu kotak surat, menyapu pandangan dengan saksama pada setiap nama. Ia berusaha menemukan 4 karakter yang membentuk nama Kyoko Kanuma. Namun di gedung nomor 2, ia tidak menemukan apapun. Ia khawatir jika terlalu mencolok dalam mencari, maka akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, ia merencanakan untuk memeriksa 1 gedung saja setiap hari. Kawasan perumahan Ojima memiliki 7 gedung. Secara logika, dalam waktu seminggu, ia seharusnya bisa menemukan tempat tinggal korbannya. Namun mungkin karena baru saja keluar dari penjara dan masih banyak urusan yang harus diurus, pencarian itu sempat terhenti. Mulai tanggal 24 Februari, 3 hari setelah bebas, ia kembali bekerja di perusahaan peralatan tempat ia dulu bekerja. Perusahaan itu berlokasi di Kinshicho, distrik Sumida, Tokyo, yang letaknya bersebelahan dengan distrik Koto, tempat di mana kejahatan itu terjadi. Sekitar seminggu kemudian, setelah pekerjaannya mulai stabil, niat membunuhnya mulai berubah menjadi tindakan nyata. Pada 1 Maret, ia membeli sebuah pisau sashimi sepanjang 21 cm di toko dekat kantornya. Namun itu masih belum cukup, ia bahkan membeli 2 tali untuk hewan peliharaan. Tindakan itu menjadi tanda bahwa ia telah mempertimbangkan dengan tenang kemungkinan mencekik Kyoko Kanuma atau menusuknya dengan pisau. Namun mungkin karena Mochida merasa gelisah dan bersalah, tak lama setelah membeli alat-alat itu, ia mengundurkan diri dari pekerjaannya di distrik Motoda. Ia kemudian pindah ke distrik Edogawa yang jaraknya sedikit lebih jauh dari Koto. Di sana, ia mendapat pekerjaan baru dan tinggal di asrama perusahaan. Saat itu sudah pertengahan bulan Maret. Kemudian, pada 16 Maret dan 7 April, ia kembali 2 kali ke Ojima untuk melanjutkan pencarian yang belum selesai. Akhirnya, pada 7 April ketika ia berdiri di depan deretan kotak surat di gedung nomor 1, pandangan matanya terhenti. Ia menemukan nama itu Kyoko Kanuma kamar 410. Mengingat pada bulan Mei Jepang memiliki liburan panjang, Mochida Takashi memutuskan untuk bertindak sebelum liburan panjang dimulai. Akhirnya, ia menetapkan tanggal 18 April dan merencanakan untuk menyerang saat Kanuma sedang berangkat atau pulang kerja. Setelah menentukan waktu, Mochida memulai persiapan yang lebih rinci. Untuk mencegah senjatanya terlepas dari tangan saat digunakan, ia membungkus gagang pisau sashimi itu dengan lakban hitam agar pegangan lebih mantap. Ia juga membuat sarung pisau sederhana dari bahan yang mudah didapat untuk menyimpan bilah tajam itu dengan rapi agar tidak menarik perhatian.
Bukan hanya itu, ia bahkan menyiapkan rencana pelarian. Beberapa pakaian pribadinya disiapkan terlebih dahulu dan disimpan di loker koin di sebuah stasiun di prefektur Chiba, sehingga jika perlu ia bisa segera menghilang dan berganti pakaian. Pagi 18 April sekitar pukul 6:30 pagi, Mochida keluar dari asrama karyawan. Sekitar pukul 7:30, ia tiba di kawasan perumahan Ojima dan kembali menyelinap masuk ke gedung nomor 1. Bagaikan hantu, ia naik ke lantai 4 dan berhenti di depan pintu kamar 410. Di papan nama terpampang jelas nama Kyoko Kanuma, targetnya terkonfirmasi. Ia melihat celah pintu yang memancarkan cahaya, menandakan jika Kanuma masih berada di dalam rumah. Mochida merencanakan untuk menyerang pada saat Kanuma keluar untuk berangkat kerja. Ia tidak hanya berniat membunuh, tetapi ingin sebelum melakukannya menyatakan langsung kepada Kanuma, "Aku datang untuk membalas dendam padamu." Namun berdiri menunggu di depan pintu terlalu berisiko dan mudah menimbulkan kecurigaan, sehingga ia mundur dan menunggu di dekat tangga darurat lantai 4. Sekitar pukul 8, Kanuma keluar rumah. Mochida diam-diam mengikuti dari belakang, berjarak beberapa langkah saja. Tepat ketika ia hendak bertindak, terdengar langkah turun di tangga sebelah, seseorang sedang turun. Mochida sejenak panik, khawatir keberadaannya akan terungkap dan merusak seluruh rencananya. Pada saat ia ragu, Kanuma sudah masuk ke dalam lift dan pintu tertutup sehingga lolos dari bahaya. Meski gagal pada pagi itu, Mochida tidak menyerah. Jika tidak berhasil pagi ini, ia akan menunggu sampai Kanuma pulang kerja lalu bertindak. Ia lalu mengeluarkan pisau sashimi, membungkusnya dengan sweater, dan menyembunyikannya di dalam kotak meteran listrik di lantai 4. Untuk menghabiskan waktu, ia pergi ke bar di dekat situ, minum sedikit alkohol, lalu kembali ke asrama dan tidur sebentar. Menjelang pukul 7 malam, ketika hari sudah gelap, ia kembali ke depan pintu rumah Kanuma. Dari celah pintu tidak tampak cahaya, ia menduga jika Kanuma belum pulang. Ia pun dengan cekatan mengambil kembali pisaunya dari kotak meteran dan menyembunyikannya di tubuhnya. Setelah itu ia bersembunyi di bayangan dekat tangga darurat, menunggu dengan tenang. Sementara itu Kanuma hari itu meninggalkan kantor sekitar pukul 18, lebih 10 menit. Ia dikenal memiliki ketertarikan besar terhadap isu kesetaraan gender, dan setelah jam kerja, ia pergi bersama seorang teman perempuan ke distrik Minato, Tokyo untuk menghadiri forum tentang isu tersebut. Sekitar pukul 20 lebih 50 menit mereka berpisah di stasiun Nagatacho. Kemudian ia berjalan menuju gedung nomor 1 kawasan perumahan Ojima. Bagi Kanuma, malam itu hanyalah malam Jumat yang biasa. Mungkin ia hanya berpikir untuk segera pulang, mandi air hangat, menonton serial yang sedang ia ikuti, dan menikmati awal akhir pekan dengan santai. Ia tak akan pernah menyangka bahwa ia sedang berjalan menuju kematiannya sendiri. Di lantai 4, Mochida Takashi yang telah lama menunggu melihat Kanuma dari kejauhan. Ia membawa pisaunya dan turun menggunakan lift ke lantai 1. Ketika pintu lift terbuka perlahan, Kanuma berdiri tepat di depan. Mochida tidak keluar, ia tetap berdiri diam di dalam lift. Tanpa curiga sedikit pun, Kanuma melangkah masuk ke dalam kabin. Pintu lift pun menutup perlahan dan cerita kembali ke adegan yang kita bahas di awal saat pembunuhan itu terjadi. Setelah membunuh Kanuma, Mochida Takashi melarikan diri dari lokasi kejadian dengan mengenakan taksi menuju stasiun Funabori yang berjarak 3 km. Sekitar pukul 21, lebih 20 menit, seorang tetangga mendengar keributan dan segera melapor ke polisi. Kanuma dibawa ke rumah sakit timur Tokyo, namun karena kehilangan terlalu banyak darah, ia meninggal dunia pada pukul 22 lebih 39 menit malam itu juga. Berdasarkan kesaksian sopir taksi di dekat stasiun Ojima serta hasil pemeriksaan darah yang ditemukan di mobil dan di tempat kejadian, polisi segera bergerak melakukan penyelidikan. Dari hasil itu, mereka dengan cepat mengidentifikasi Mochida Takashi sebagai tersangka utama. Seminggu setelah kejadian, pada sore hari tanggal 26 April, Mochida kembali ke rumah ibunya di kota Funabashi, di mana polisi yang telah bersembunyi sebelumnya menangkapnya. Pada 16 Mei, Mochida Takashi secara resmi didakwa dengan tuduhan pembunuhan. Selama seluruh proses persidangan, ia berulang kali menyangkal bahwa pembunuhan itu direncanakan. Ia bersikeras mengatakan bahwa ia sejak awal tidak berniat membunuh Kanuma, bahkan jika Kanuma mau meminta maaf serta mengakui bahwa melapor ke polisi adalah bentuk pengkhianatan terhadapnya, maka ia tidak akan membunuhnya. Menghadapi alasan pembelaan yang begitu absurd itu, jaksa penuntut bertanya dengan tajam, sebagai korban, melapor ke polisi adalah hal yang sepenuhnya wajar. Apa yang kamu maksud dengan pengkhianatan? Mochida tidak mampu memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya berkata pelan, pikiranku sudah menyimpang.
Di pengadilan, Mochida Takashi terus menyangkal bahwa ia memiliki niat membunuh yang jelas bahkan ketika barang bukti dan motifnya sangat kuat. Ia tetap bersikeras membantah adanya niat membunuh secara sadar. Ia mencoba membela diri dengan berkata, sampai detik terakhir, niat saya untuk membunuh Kyoko Kanuma hanya ada 50/5. Namun bukan hanya itu, Mochida bahkan mencoba menyalahkan korban. Ketika membicarakan kasus pemerkosaan 7 tahun sebelumnya, ia berkata dengan dingin, saya rasa dia juga punya kesalahan. Biasanya kalau ada pria asing yang tiba-tiba menyapa, orang normal pasti akan waspada kan? Umurnya juga tidak muda lagi, tapi dia tampaknya kurang punya penilaian seperti itu. Menghadapi pengakuan yang begitu keji dan tanpa penyesalan itu, Hakim Ketua melontarkan serangkaian pertanyaan tajam, apakah tidak melapor ke polisi bisa disebut sebagai bentuk janji? Apakah kamu berpikir korban akan datang kepadamu dan berkata maafkan aku? Apakah menurutmu melapor ke polisi adalah sebuah kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Mochida Takashi terdiam, tak mampu menjawab sepatah kata pun. Ia tidak bisa lagi mencari alasan untuk membeberkan perbuatannya. Setelah itu pengacaranya mengajukan permohonan pemeriksaan kejiwaan dan pengadilan distrik Tokyo menyetujui permintaan tersebut. Namun hasil pemeriksaan itu tidak tercantum dalam berkas resmi yang tersisa. Kendati demikian, dari seluruh proses dan rincian rencana pembunuhannya yang begitu sistematis dan terarah, sulit dipercaya bahwa ia dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Bahkan jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kondisi mentalnya bermasalah, alasan itu tak akan cukup untuk membebaskannya dari tanggung jawab hukum sebab ini bukan pertama kalinya ia melakukan pembunuhan. Lebih dari 21 tahun sebelumnya, ia sudah pernah membunuh seorang gadis berusia 16 tahun, disebut sebagai korban X dan dihukum 10 tahun penjara. Mochida Takashi lahir pada 15 Mei 1942 di Seoul saat Korea masih berada di bawah pemerintahan Jepang. Keluarganya memiliki 5 orang anak dan ia adalah anak kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, keluarganya kembali ke Jepang dan menetap di prefektur Fukuoka. Pada Maret 1958, saat berusia 16 tahun, Mochida Takashi lulus dari sekolah menengah pertama, kemudian bekerja di beberapa bioskop di wilayah Fukuoka dan Yamaguchi. Pekerjaan pertamanya adalah magang operator proyektor film, tetapi kemudian ia sering berpindah pekerjaan, pernah menjadi tukang cat dan beberapa pekerjaan kasar lainnya. Dalam rentang usia 16 hingga 34 tahun, Mochida 2 kali terlibat kasus pencurian dan memiliki catatan kriminal. Ketika berusia 34 tahun, ia bekerja di sebuah tempat pertunjukan erotis di kota Shimonoseki, prefektur Yamaguchi, sebagai petugas pencahayaan. Pada Agustus tahun yang sama, ia secara kebetulan bertemu dengan seorang gadis berusia 16 tahun di sebuah kafe, yang dalam dokumen disebut sebagai korban X. Gadis itu baru saja kabur dari rumah karena bertengkar dengan keluarganya. Hari itu juga Mochida menjalin hubungan intim dengan X, lalu mencoba membantu gadis itu mendapatkan pekerjaan di tempat hiburan tempatnya bekerja. Namun karena X masih di bawah umur, permintaan tersebut ditolak oleh pihak tempat kerja. Kebanyakan orang ketika menghadapi penolakan seperti itu, mungkin akan mencari solusi lain. Namun Mochida justru bereaksi ekstrem, ia langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya lalu mengajak X pindah ke kota Hiroshima, tepatnya di kawasan Tanakamachi. Keduanya tinggal di sebuah penginapan kecil selama 2 hari, mencoba mencari pekerjaan baru di kota itu. Namun kenyataannya tidak mudah mendapatkan pekerjaan, terlebih untuk seorang gadis di bawah umur seperti X. Mochida sendiri pun gagal mendapatkan pekerjaan yang cocok, sehingga dalam waktu singkat uang mereka telah habis. Mochida mulai merasa frustasi dan tertekan secara ekonomi, bahkan untuk membeli roti dan susu di toko kecil pun ia mengeluh harga terasa sangat mahal. Mungkin karena keputusasaan dan tekanan hidup, Mochida lalu mengusulkan untuk pindah ke Osaka, berharap bisa memulai kehidupan baru di kota yang lebih ramai. Namun, X menolak dengan tegas, ia berkata ingin pulang ke rumah dan kembali ke keluarganya. Penolakan itu membuat Mochida marah besar. Mungkin karena rasa cinta yang berubah menjadi benci, atau karena kehilangan kendali atas gadis itu, yang jelas, ia diliputi amarah dan timbul niat membunuh. Dengan emosi yang meledak, Mochida mengambil sabuk yukata yang ada di dekatnya, melilitkannya kuat-kuat ke leher X dan mencekiknya hingga tewas. Gadis berusia 16 tahun itu pun menghembuskan napas terakhir di penginapan asing, jauh dari rumahnya sendiri. Setelah membunuhnya, Mochida melarikan diri ke kota Osaka dan bersembunyi di sebuah penginapan murah menggunakan nama palsu Fukada Anjiro. Tak lama kemudian, kepolisian prefektur Hiroshima mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya.
13 hari kemudian, pada 25 Agustus, Mochida ditangkap di penginapan tempat ia bersembunyi. Saat ditangkap, ia masih membawa sekotak korek api dari penginapan di Hiroshima, serta 3 lembar surat kabar yang melaporkan tentang pembunuhan korban X. Namun pengadilan hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun, dan yang lebih ironis, Mochida dibebaskan bersyarat setelah menjalani 7 tahun hukuman. Setelah keluar dari penjara, ia tinggal di rumah orang tuanya, yang kini sudah pindah ke kota Choshi di sekitar Tokyo. Ia sempat bekerja sebagai operator proyektor dan buruh bangunan, baik di Choshi maupun Tokyo. Tidak lama kemudian, ia kembali ditangkap karena mencuri mobil pribadi dan mengemudi tanpa surat izin dan dipenjara lagi selama 2 tahun. Setelah bebas pada tahun 1989, ia kembali melakukan kejahatan, yaitu pemerkosaan terhadap Kanuma. Tindakan itu menjadi awal dari serangkaian tragedi baru yang akhirnya merenggut nyawa 2 orang, termasuk dirinya sendiri. Seperti sebuah lingkaran kejahatan yang tak pernah terputus, kehidupan Mochida Takashi penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Ia berulang kali melakukan tindak pidana mendapat hukuman, lalu keluar dan mengulanginya lagi seolah hukum sama sekali tidak mampu mengekang dirinya. Pencurian, pemerkosaan, hingga pembunuhan semuanya hanya berujung pada beberapa tahun di penjara. Hukuman itu tak pernah benar-benar membuatnya menyesal, justru membuatnya semakin berani dan tak terkendali, memperlakukan nyawa manusia seperti sesuatu yang tak berharga. Akhirnya, pada 1 Februari 2008 di pusat penahanan Tokyo, Mochida Takashi menjalani hukuman gantung. Dengan eksekusi itu berakhirlah perjalanan hidup seorang kriminal yang tak pernah jera dan terputuslah rantai panjang kejahatan yang telah berlangsung lebih dari setengah abad. Kasus ini menimbulkan gelombang besar perdebatan di masyarakat Jepang. Banyak yang bertanya jika seandainya Kanuma mengetahui lebih awal bahwa pelaku pemerkosaannya telah bebas dari penjara, mungkinkah tragedi berdarah itu bisa dihindari? Kejaksaan pun akhirnya menyadari kelemahan sistem tersebut dan mulai melakukan perbaikan. Sejak tahun 1999 diberlakukanlah sistem pemberitahuan kepada korban yang memungkinkan pihak kejaksaan memberitahukan hasil penanganan kasus kepada korban. Namun pada awalnya sistem ini belum mencakup informasi tentang pembebasan narapidana. Barulah pada tahun 2001 kejaksaan di berbagai daerah Jepang mulai menerapkan sistem baru yang memungkinkan korban atau saksi mendapatkan pemberitahuan jika pelaku telah dibebaskan dari penjara. Tapi pemberitahuan itu hanya diberikan apabila mereka terlebih dahulu mengajukan permohonan. Dengan demikian berakhirlah kisah panjang dan kelam ini. Kisah nyata yang kemudian dijadikan inspirasi oleh penulis Jepang Nobuo Tsujihara untuk menulis novel berjudul Di Bukit Gersang yang Sunyi yang kemudian juga diadaptasi menjadi serial televisi dengan judul yang sama. Bagi yang tertarik, bisa mencari novel atau drama yang mengangkat kisah nyata ini dalam bentuk karya sastra dan hiburan. Kisah tersebut menjadi pengingat akan betapa tipisnya batas antara kejahatan, hukum, dan kemanusiaan. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.